Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan.
Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari demi hari Tuhan menyertai kita dan hari ini kita mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Bapa. Kami siapkan hati kami buka hidup kami untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan. Kami siap beribadah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Allah kita Allah yang baik saudara. Haleluya. Saudara lihat kanan kirimu, bilang Tuhan baik untukmu, Tuhan baik untukku. Haleluya. Mari bersama-sama saudaraku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlu. Katakan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari sambil angkat tangan kita saudara. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama saudara katakan Allah itu sungguh baik bagiku. ditunjukkannya. Kasih setianya Haleluya. yang menyediakan Yang bersama-sama katakan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kekuatan Tuhan. Kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Kami mau katakan Tuhan, karena Engkau baik terhadap hidup kami Bapa. Makasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita mulai menyembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Wow. Rasakan hadiratnya, jamah kami Yesus. Mari mulai masuk lebih dalam saudara. Haleluya. Kau baik, Engkau dahsyat Tuhan, kasih-Mu besar. Syaralabakaralabaya, syaralabakaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku. Syaralabaralabaralabaralabaralabarala. Mari terus menyembah saudara. Ya. Mari lebih lagi saudara. We worship you. We worship you. Wow. We worship you Jesus. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari terus saudaraku. Haleluya. Syaralab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 arlab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 arla
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Sing with me, how great is our God. And though we sing, how great is our God. How great, how great is our God. Yeah, sing with me, how great is our God. And though we sing, how great, how great. Ya, terima kasih Yesus, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And though we sing, how great is our God. Sekali lagi saudaraku, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. Haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu, dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas kami semuanya. Kami mengucap syukur dan kami mau dengarkan firman-Mu saat ini. Siapkan hati kami, pendengaran kami, dan juga siapkan hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya, sehingga kami mendapatkan rema dari firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya banyak pengalaman bagaimana mendengarkan suara Tuhan, namun sebagai orang percaya yang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, hal ini sangat penting bagi kita dan penting bagi kita untuk terus belajar bagaimana mendengarkan suaranya. Bagi kita, orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dikatakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, dikatakan ayat 19, saya bacakan mulai ayat 19 untuk mempercepat waktu. Karena itu Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, amanat agung, ya. Perintah Tuhan adalah jadikan semua bangsa muridku. Ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi perintah Tuhan, amanat agung ini sebenarnya adalah perintah untuk mengajar, untuk memuridkan. Namun sebelum kita mengajar, sebelum kita memuridkan, ketika kita percaya, kita menjadi orang percaya, diselamatkan, terima Tuhan Yesus, sebenarnya kita adalah seorang murid. Sebelum kita memuridkan, kita harus menjadi murid lebih dahulu. Nah, ada sebuah proses menjadi murid dan kemudian memuridkan. Kunci keberhasilan seorang murid
untuk menjadi seorang yang dapat dan sanggup memuridkan adalah mendengar. Ya, itu sebabnya mendengarkan ini penting sekali. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Maksudnya apa lidah seorang murid? Lidah seorang murid maksudnya seorang murid yang sanggup mengajar. Jadi bukan hanya menjadi murid terus, tapi amanat agung harus dilakukan. Kita harus mengajar, kita harus memuridkan suatu saat setelah kita menjadi murid. Dan dikatakan di sana supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kunci seorang murid untuk dapat mengajar, untuk dapat memuridkan adalah mendengar lebih dulu. Amin. Dan ketika kita, hal yang kedua yang membuat mendengarkan ini menjadi penting adalah ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat kita, kita ada dalam kumpulan orang percaya, kita bukan hanya seorang murid, tapi kita juga menjadi domba. Dan Yesus adalah gembala. Dan di Yohanes 10 di ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya, sebagai domba, ya, ketika kita menjadi orang percaya, menjadi domba, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mendengarkan suaranya. Dan di Yohanes 10 juga di ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bukan hanya kemampuan untuk mendengar, sebagai domba kita diberi kemampuan untuk mengenal suara gembala kita. Jadi kita bisa bedakan, karena suara yang kita dengar ada bermacam-macam. Paling tidak ada 3 macam suara, yaitu suara dari diri kita sendiri, kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Yang kedua, suara dari musuh kita, iblis, ya, yang dia lemparkan lewat pikiran kita, lewat apa yang kita lihat, kemudian kita menyimpulkan dan kemudian suara itu masuk ke dalam pikiran kita. Yang ketiga, yaitu suara Tuhan dan suara malaikat Tuhan. Ya, dan yang kita ingin belajar saat ini adalah bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan hal yang ketiga yang membuat aktivitas mendengarkan ini penting adalah Galatia 3 ayat 5 dikatakan di sana, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya, beriman atau kepada pemberitaan Injil? Maksud dari ayat ini adalah Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa kasih karunia yang berlimpah-limpah, mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita, itu semua bukan karena hasil dari perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena iman percaya kita di dalam Dia. Dan dikatakan Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Jadi iman itu penting sekali, karena itulah yang membuat Allah itu berkenan kepada kita. Tanpa iman kepada Kristus, kita nggak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan gimana caranya supaya dapat iman? Gimana caranya supaya kita dapat melakukan mujizat, mengalami anugerah dan kasih setianya Tuhan di dalam hidup kita? Dikatakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Ya, jadi pendengaran itu kunci. Sebagai seorang percaya, sebagai seorang murid, ya, sebagai domba, pendengaran itu adalah kunci, ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran tentang apa? Karena kita banyak dengar, ya, dengar berita, dengar kabar, dengar infotainment dan sebagainya di luar sana, dengar apa yang kita mau dengar. Dikatakan Roma 10 ayat 17, pendengaran akan firman Kristus. Dan ini adalah 3 hal yang membuat kita mengerti bahwa pendengaran itu dan mendengarkan itu penting sekali sebagai orang percaya. Kita harus belajar bagaimana cara mendengar suara Tuhan dengan jelas. Yang pertama, untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, yang pasti adalah kita harus punya relationship dengan Tuhan. Apa itu relationship? Kita harus spend time with God. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Ya, ini nggak bisa ditawar, ini mutlak. Karena ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, ya, yang paling mudah, ya, yang paling dapat dimengerti. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu Saudara katakan,
berarti saya berdoa terus di ruangan. Saya banyak aktivitas, Bu. Saya harus melakukan tanggung jawab saya. Spend time with God. Yang dimaksud spend time with God adalah bukan hanya ketika kita berdoa terus ngomong terus seperti itu, tidak. Ketika pasangan suami istri ya menikah, mereka juga nggak ngomong terus, ya, nggak bicara terus setiap saat. Hanya terkadang ketika kita berada di dalam satu ruangan, ya, ada kita sadari kehadiran pasangan kita, walaupun kita beraktivitas, dia beraktivitas yang lain, kita beraktivitas yang lain, itu pun menjadi suatu kebersamaan, kehadirannya, hadiratnya, ya, itu adalah spend time with God. Jadi sekalipun kita sedang beraktivitas, melakukan pekerjaan kita setiap hari, tanggung jawab kita, tapi kesadaran kita akan hadirat Tuhan di dalam kita, itu yang disebut dengan spend time with God. Sehingga ketika kita berpikir apapun, ya, memikirkan apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun, ketika kita sedang beraktivitas, kita libatkan Tuhan. Itu spend time with God, itu komunikasi. Semakin sering suatu pasangan berkomunikasi, spend time bersama, mereka akan saling semakin mengenal. Ya, mungkin di antara keramaian yang begitu ramai, ketika pasangan kita yang sering menghabiskan waktu bersama dengan kita, dia berbicara di antara banyak orang, pasti kita kenal yang mana suara pasangan kita. Karena kita sering spend time dengan pasangan kita. Efesus 5 ayat 32 katakan, ini Efesus 5 ayat 32 ini adalah sebuah bagian dari sebuah perikop, dan perikop itu berjudul Dasar Hidup Suami Istri. Dan dikatakan di sana rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Ada sebuah hubungan yang hanya disadari oleh pasangan suami istri, ya. Koneksi, interkoneksi antara suami istri yang hanya dapat disadari oleh mereka yang berpasangan, yang dalam sebuah pernikahan kudus, ya, yang disadari oleh mereka, yang dimiliki oleh mereka, dan itu adalah rahasia yang dimiliki antara Kristus dengan jemaatnya, yaitu kita. Dan kita harus punya itu. Allah sangat suka ketika kita menyadari kehadirannya, ya. Tapi ketika kita sibuk dan cuek dengan dia, padahal dia ada di dalam kita, ya, he is inside us, ya, karena roh Allah di dalam kita. Ketika kita lahir baru, kita terima rohnya hidup di dalam kita. Ketika kita menyadari itu, kehadirannya dan hadiratnya, dan kita melibatkan dia dalam aktivitas kita, dia suka akan hal itu. Dan dia kadang-kadang berbicara kepada kita ketika kita sedang beraktivitas. Ya, itu salah satu cara untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan itu yang mutlak, yang harus kita miliki, relationship with God. Yang kedua, kalau kita mau dengar suara Tuhan dengan jelas adalah kita harus buang keegoisan kita. Kita harus sunat keegoisan kita, ya, kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya mikirin diri sendiri, kesombongan, ya. Jadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Seperti Yosua, waktu dia ingin meruntuhkan tembok Yeriko, ingin menduduki Yeriko, ya. Dikatakan Yosua 5 ayat 2, dikatakan demikian, pada waktu itu Allah berfirman kepada Yosua, buatlah pisau dari batu, sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Maksudnya orang Israel itu sudah pernah disunat ketika di padang gurun, tetapi yang disunat itu udah pada mati, dan yang bersama dengan Yosua pada saat itu adalah keturunan dari orang Israel yang sudah disunat itu, dan mereka belum disunat. Maka Tuhan katakan sunat mereka, ya. Kenapa Tuhan mau suruh Yosua untuk sunat, harus mereka disunat lebih dulu? Karena di ayat 9 dikatakan setelah Yosua menyunat bangsa itu, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Jadi ketika kita sunat keegoisan kita, ketika kita sunat hati kita, kita bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Karena keegoisan kita itu seringkali menghalangi suara Tuhan untuk dapat kita dengarkan dengan clear, ya, dengan jelas, ya. Dan kemudian di ayat 15, Yosua 5 ayat 15 dikatakan Yosua setelah menyunat bangsa itu, kemudian dia sedang berada di seberang kota Yeriko itu, dan ada seorang yang datang menghampiri dia, dan dikatakan bala tentara Allah itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Maksudnya apa? Kenapa harus tanggalkan kasut? Tuhan mau
jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai strategimu, jangan pakai langkah-langkahmu. Pakai langkahnya Tuhan. Ketika kita masih ada keegoisan, masih ada kesombongan, masih ada ambisi di dalam kita, Tuhan sulit untuk bicara. Yang Tuhan mau itu ditanggalkan semuanya, pakai caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan menduduki kota Yeriko, meruntuhkan temboknya adalah dengan bernyanyi, mengelilingi kota itu tanpa berperang, tanpa harus dengan kerja keras. Demikian, kalau kita dengar suara Tuhan, kita bisa singkirkan keegoisan kita, semua motivasi-motivasi pribadi kita, itu akan memudahkan kita dengar suara Tuhan dan kemudian semua apa yang ada di depan kita, pekerjaan, tanggung jawab kita, pergumulan kita, persoalan kita menjadi mudah bagi kita. Karena kita pakai strateginya Tuhan, bukan strateginya manusia, amin. Hal yang ketiga, untuk dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas, kita harus submit. Kita harus taat, ya, tanpa excuse maksudnya. Karena kadang-kadang ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan bicara sama aku, bicara, tuntun aku. Tapi ya, kita selalu banyak tapi. Utus aku Tuhan, tapi jangan ke sana, jangan ke situ. Terlalu jauh bagiku, enggak mungkin Tuhan. Ya, kemudian kadang-kadang kita minta, Tuhan bicara sama aku. Tapi ketika Tuhan bicara sama kita, kita bilang, aku terlalu muda Tuhan, aku terlalu tua Tuhan. Makanya sampai 3 kali ya diulangin. Tuhan mengatakan hal yang diulang di Ibrani 3 ayat 8, kemudian Ibrani 3 ayat 15, kemudian Ibrani 4 ayat 7. Tuhan katakan, janganlah keraskan hatimu. Saya baca Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Sampai 3 kali. Ya, di ayat 7 sampai 8, di ayat 15 ya. Di ayat 15 dan kemudian pasal 4 ayat 7, Tuhan katakan kalau engkau mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Taatlah, submitlah sama suara itu. Ya, jangan keraskan hatimu. Sebab ketika kita mengeraskan hati kita, maka Tuhan gak akan bicara lagi sama kita. Sulit bagi Tuhan untuk bicara. Kenapa? Seperti istilahnya saya sering pakai suatu ilustrasi GPS ya. GPS itu kalau kita sudah set dia ke sebuah alamat, kemudian kita salah jalan, dia akan katakan reroute. Ya, dia akan katakan muter balik ya, U-turn, take a U-turn seperti itu. Dan dia nggak akan menyatakan langkah lain sebelum Anda melakukan U-turn itu. Dia tidak akan menginstruksikan sesuatu yang lain sebelum Anda melakukan apa yang instruksi sebelumnya yang dia sampaikan. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita nggak submit, ketika kita nggak taat dengan suatu suara Tuhan, maka Tuhan nggak akan tuntun untuk melangkah selanjutnya. Karena langkah sebelumnya belum dilakukan gitu. Karena kalau dituntun kepada langkah selanjutnya bisa melenceng jauh sekali. Jadi taat, submit kepada Tuhan, dan seperti Efesus 5 ayat 32 tadi katakan, ini rahasia, ya sebuah rahasia yang besar ya antara Tuhan dengan jemaatnya. Sebuah hubungan suami istri. Yang diinginkan seorang suami dari seorang istri adalah respon ketika dia berkomunikasi, berbicara kepada istrinya. Yang diinginkan seorang mempelai pria dari mempelai wanitanya adalah respon dari mempelai wanitanya. Dan demikian juga sebaliknya ya, istri kepada suami dia ingin juga respon dari pasangannya. Mempelai wanita kepada mempelai pria, dia ingin respon. Demikian juga dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngerespon, kalau kita nggak beri respon kepada, nggak submit, nggak taat, dia nggak akan kemudian menuntun kita untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Yang keempat, cara untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jelas adalah kenali karakter suaranya. Ya, kalau kita kenal karakter suara pasangan kita, artinya begini, kita tahu sifatnya, karakter pasangan kita. Kemudian ada orang lain bilang, pasanganmu di sana itu selingkuh loh. Kita akan tahu persis, dia nggak begitu. Saya kenal dia luar dalam, saya tahu betul karakternya, prinsip hidupnya. Ya, jadi semakin kita mengenal karakter Tuhan, semakin kita mudah untuk mendengarkan suaranya. Apa itu karakter suara Tuhan? Karakter suara Tuhan yang pertama adalah dia setia kepada firman. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, apakah lewat audible, apakah lewat penglihatan, mimpi, atau apapun itu, atau
mungkin kita sedang bicara dengan seseorang yang saudara seiman kita. Kalau kita tiba-tiba ngerasa ini suara Tuhan, ini konfirmasi, semuanya pasti sesuai dengan firman. Karena Allah selalu setia kepada firman-Nya. Karena itu firman itu penting untuk direnungkan, dibaca ya, dihayati, dimengerti. Karena itu semua karakter Tuhan ada di dalam firman-Nya. Sebagai ilustrasi ya, bila seorang Rusia datang kepada kita dan dia berbahasa Rusia dengan kita, nggak mungkin kita bisa responi, ya, karena kita nggak ngerti bahasa Rusia. Demikian juga ketika Tuhan bicara sama kita, dia selalu pakai firman. Yang pertama Allah selalu pakai adalah firman. Dia selalu setia dan seturut, semua yang dia sampaikan itu selalu seturut dengan firman-Nya. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak akan ngerti apa yang Tuhan maksud. Tuhan bicara, tapi kita nggak pernah bisa dengar karena kita nggak pernah belajar firman, kita nggak pernah baca firman. Ya, karena itu saya tidak menyalahkan, masih banyak waktu bagi kita. Mari setelah ini kita baca firman lebih banyak supaya kita mengerti ketika Tuhan bicara sama kita. Amin. Dan dikatakan di sana karakter suara Tuhan yang kedua adalah suaranya selalu memberikan damai sejahtera, membimbing dan gak membingungkan kita. Ya, jadikan itu barometer bagi kita ya. Ketika kita dengar suara Tuhan, tapi kok ini mengintimidasi ya? Itu bukan dari Tuhan, hati-hati. Suara Tuhan selalu memberi kita damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Dan bedakan antara rasa takut dengan kurang damai sejahtera. Kadang-kadang ketika kita dengarkan sesuatu terus kita yakin itu suara Tuhan, tapi ini kok nggak damai sejahtera. Bedakan dengan rasa takut ya, karena kurang damai sejahtera dengan rasa takut itu beda tipis ya. Rasa takut itu adalah ketika kita mulai tergantung kepada keadaan. Ketika keadaan mulai berubah kita jadi takut. Nah itu. Kemudian suara Tuhan itu selalu bersifat kasih ya. Saya bacakan apa itu kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya, ayat 4. Kasih itu sabar, artinya suara Tuhan itu nggak pernah tergesa-gesa, nggak pernah nyuruh kita untuk melakukan sesuatu mendadak, tiba-tiba, cepat-cepat, buru-buru, membabi buta. Dan dikatakan juga, ia murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Suara Tuhan itu selalu tentang kerendahan hati. Tiba-tiba kita dengar suara Tuhan dan kita bilang ini dari Tuhan, tetapi ternyata sebenarnya ambisi. Karena ada mengandung kesombongan, itu bukan dari Tuhan. Suara Tuhan sifatnya kasih, ada kerendahan hati di sana. Dan ayat 7 dikatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya percaya segala sesuatu, tidak ada ketakutan di sana, tidak ada kegelisahan, tidak ada intimidasi, dan tidak ada keputusasaan. Tetapi pengharapan yang ada di dalam suara Tuhan. Ya, itu yang dikatakan kemudian ketika kita mengerti karakter suara Tuhan ini, kita nggak bisa dimanipulasi oleh musuh kita. Seakan-akan dia berwujud seperti suara Tuhan. Ya, Tuhan bisa konfirmasi firman-Nya lewat hambanya. Mungkin kita dengar firman ya, sermon ya, kemudian kita dengar firman itu kadang-kadang Tuhan bicara lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena itu banyak-banyak dengar firman ya, banyak-banyak baca firman, dan kadang-kadang lewat saudara seiman kita. Dan hal yang terakhir adalah Tuhan juga menuntun kita ketika kita sudah lakukannya dari yang pertama tadi ya, punya relationship with God, kita lepaskan keegoan kita, kemudian kita taat submit sama Tuhan, kita kenali karakter Tuhan. Hal yang terakhir, yang paling sering Tuhan berikan suaranya adalah di dalam hati kita lewat keinginan-keinginan hati kita. Karena ketika kita sudah lakukan keempat-empat tadi, saya percaya keempat hal tadi kita sudah lakukan, saya percaya yang menjadi keinginan hati kita pasti menjadi keinginan hati Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan itu ditaruhkan di dalam kita. Pikiran dan hati kita seirama dengan Kristus. Mazmur 37 ayat 4 katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya percaya lewat pesan Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, kita semakin hidup dituntun oleh Roh pada hari-hari yang sulit ini. Dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan mengalami berkat
kemurahan, anugerah, dan hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan. Bahkan apa yang kita lakukan, yang mengikuti kita adalah tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Kita minum racun maut, tapi kita tidak mati. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Hidup yang berkelimpahan itu yang Tuhan sediakan. Dituntun oleh suara Tuhan, mengikuti Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita ketika kita menjadi orang percaya. Saya percaya kita semua diberkati dengan pemberitaan firman ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Engkau hidup dan selalu berbicara kepada kami, dan kami mau melakukannya, dan kami mau berjalan di dalamnya, mengikuti Engkau lebih jelas lagi, mendengarkan suara-Mu setelah kami mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, tuntun kami, langkah-langkah kami semakin ada di dalam track-Mu Tuhan dan tidak menjauh daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan saudaraku. Saudara bisa lihat nomor rekening yang ada, atau saudara bisa scan QR barcode yang ada di layar saudara. Ya, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari dari awal bersama-sama saudara. Sungai sukacitamu, amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari saudara bersama mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Biar sungai sukacita itu mengalir bagi setiap kita saudara. Mari bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari sambil lambaikan tangan kita saudara. Ya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan
lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.